Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 5, tema 9, subtema 3, pembelajaran 2, halaman 128. Silakan disimak ya. Rabu pagi, Edo bersiap-siap berangkat ke sekolah. Edo memakai baju batik yang merupakan seragam identitas sekolahnya. Sebelum berangkat, Edo tidak lupa menyantap sarapan pagi dan minum segelas susu yang telah disiapkan oleh ibunya. Ayo mengamati, pagi itu Edo berangkat sekolah. Tidak lupa Edo berpamitan dengan ayah dan ibunya. Sesampai di sekolah, Edo belajar mengenal iklan. Edo dan teman-teman mengamati sebuah iklan dari selebaran yang dibawa oleh ibu guru. Pada pembahasan tentang iklan sebelumnya, kamu telah mengetahui tentang pengertian iklan, ciri-ciri iklan dan bentuk-bentuk iklan di media cetak. Lanjut halaman 129. Sekarang kamu akan mempelajari tentang unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan di media cetak. Ini ada payung lukis kerajinan khas Tasikmalaya, Jawa Barat. Ayo berdiskusi, bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak. Setelah mengamati iklan pada gambar di atas, diskusikan bersama kelompokmu mengenai unsur-unsur iklan. Tuliskan pada kolom berikut. Nomor 1, misalnya unsur iklannya, nama produk atau payung lukis, gambar yang menarik, kalimat iklan kerajinan khas Tasikmalaya, Jawa Barat, keunggulan produk yaitu produksi dalam negeri, alamat pengiklan Tasikmalaya, Jawa Barat. Agar dapat menarik perhatian khalayak, iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti, menggunakan kata konotasi positif dan isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Lanjut halaman 130. Ayo berlatih. Untuk memperdalam pengetahuan kamu tentang iklan, lakukanlah latihan berikut. Perhatikan iklan kolom dalam sebuah koran berikut. Nah, ini adalah iklan mobil ya. Setelah kamu membaca iklan tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam iklan di atas. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri bahasa yang terdapat pada iklan tersebut. Yang ketiga, buatlah gambar visual tentang kesimpulan isi teks paparan iklan di atas. Alternatif jawaban untuk nomor 1, 2, dan 3 bisa seperti ini ya. Nomor 1, unsur iklan. Ada nama produk, gambar yang menarik, kalimat iklan, keunggulan produk, dan nomor telepon. Jawaban nomor 2, ciri-ciri bahasa yang terdapat pada iklan baris yaitu menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Untuk jawaban nomor 3, gambar visual dan kesimpulannya adalah bisa seperti ini ya. Kesimpulannya adalah iklan tersebut berisi ajakan untuk membeli atau mengangsur mobil yang memiliki keunggulan DP murah, angsuran ringan, proses cepat dan mudah, harga dan servis terbaik, data bisa dibantu, gratis hadiah tanpa diundi, ready stock, dan bisa tukar tambah. Setelah mempelajari dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan iklan, Edo dan teman-teman beristirahat. Edo dan Dayu pergi ke kantin sekolah. Mereka membeli segelas teh manis. Edo memperhatikan saat ibu kantin membuat teh manis. Teh manis dibuat dengan mencampurkan gula pasir dan air teh, kemudian diaduk rata. Setelah ibu kantin selesai membuat teh manis, diserahkannya teh manis tersebut kepada Edo dan Dayu. Setelah membayarnya, mereka segera menikmati teh manis sambil duduk di kantin sekolah. Kamu tentu masih ingat tentang pengelompokan zat menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa. Kali ini kamu dapat mempelajari tentang zat campuran dengan lebih terperinci. Simak penjelasan berikut. Saat ibu kantin membuat teh manis untuk Edo, berarti ibu kantin membuat suatu campuran. Campuran yang dibuat oleh ibu kantin yaitu campuran antara gula pasir dan air teh sebagai pelarut. Kamu juga dapat membuat campuran sendiri. Misalnya saat kamu membuat susu, kamu akan lanjut halaman 131. Mencampurkan susu dengan air. Saat kamu membuatkan kopi untuk ayahmu, kamu akan mencampurkan kopi, gula, dan air.
Pada dasarnya, suatu campuran dapat berupa unsur dengan unsur ataupun unsur dengan senyawa. Komposisi unsur-unsur atau senyawa penyusun suatu campuran tidak tertentu. Sifat asli zat-zat pembentuk campuran masih tampak, sehingga komponen penyusun campuran tersebut dapat dikenali dan dapat dipisahkan lagi. Ada dua macam campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Pada subtema sebelumnya telah dibahas hal tersebut. Ayo berlatih. Nomor 4, coba amati segelas air gula. Gula tercampur sempurna dengan air sehingga campuran antara gula dengan air tampak jernih. Berarti dalam hal ini gula tercampur rata dengan air, termasuk campuran. Apakah peristiwa ini? Berikan penjelasannya. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Gula tercampur rata dengan air. Campuran antara gula dengan air termasuk campuran homogen. Campuran homogen juga disebut dengan larutan. Jadi dalam larutan gula tersebut terdapat dua penyusun larutan, yaitu air sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarut. Nomor 5, cobalah amati segelas air yang di dalamnya terdapat pasir. Apakah pasir dapat larut dengan sempurna sehingga larutan terlihat jernih? Tentu tidak, bukan. Termasuk campuran apakah peristiwa ini? Alternatif jawabannya adalah campuran antara pasir dengan air termasuk campuran heterogen. Pasir tidak dapat larut dengan sempurna dalam air. Campuran heterogen adalah campuran yang zat-zat penyusunnya bercampur secara tidak merata dan campuran ini tiap-tiap bagian tidak sama susunannya. Bawahnya, ayo mencoba. Sekarang kamu telah memahami tentang campuran dan mengetahui contoh-contoh campuran. Cobalah untuk bereksperimen dengan membuat campuran seperti pada kegiatan berikut. Lanjut halaman 132. Buatlah kelompok dengan anggota 5 orang, kemudian lakukan percobaan berikut ini. Percobaan ini untuk menentukan jenis campuran beberapa benda. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan percobaan. Yang pertama, alat dan bahan. Yang kedua, langkah percobaan. Yang ketiga, buatlah kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan dengan menentukan jenis campuran. Yang keempat, buatlah laporan hasil percobaan kalian. Ayo membaca. Edo dan Dayu sedang asik mengobrol di kantin sambil minum teh manis. Tiba-tiba terdengar bel berbunyi. Edo dan Dayu segera menuju ke kelas untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Pak Guru menunjukkan baju batik yang dikenakannya pada peserta didik. Pak Guru juga meminta peserta didik mengamati baju seragam batik yang sedang dikenakannya. Batik merupakan salah satu hasil karya seni rupa daerah. Apakah yang dimaksud dengan seni rupa daerah? Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi berupa karya tekstil, misalnya kain batik, kain tenun, dan kain songket. Karya seni rupa 3 dimensi contohnya ukiran kayu, keramik, dan patung. Nah, ini merupakan gambar batik motif awan dari Cirebon. Lanjut halaman 133. Ini merupakan gambar gerabah dari Kasongan, Yogyakarta. Gambar ukiran kayu dari Jepara. Karya seni daerah bercorak tradisional biasanya menggunakan motif yang bersifat turun-temurun atau selalu sama dengan sebelumnya. Daerah masyarakat pesisir pantai biasanya akan lebih didominasi dengan bentuk seni rupa bermotif ikan, gelombang laut, karang, dan kapal. Sementara daerah masyarakat pegunungan akan lebih didominasi dengan bentuk karya seni rupa bermotif buah, pepohonan, bunga, dan hewan-hewan. Ayo berlatih. Di daerah mana kamu tinggal? Apa karya seni rupa yang ada di daerahmu? Jelaskan karya seni rupa tradisional yang ada di daerahmu. Uraikan dalam kolom berikut. Contoh jawabannya bisa seperti ini ya. Karya seni tradisional yang ada di daerahku Jawa Tengah adalah batik Pekalongan. Pekalongan merupakan salah satu daerah yang terkenal sebagai pusat penghasil batik. Terdapat berbagai motif batik yang dihasilkan di daerah ini. Ciri khas motif batik Pekalongan didominasi dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Warna batik Pekalongan ini juga beragam, kebanyakan diantaranya berwarna cerah dan mencolok. Lanjut halaman 134.
Secara umum, karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat kedaerahan. Yang kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah, mengandung simbol-simbol dan bermakna, seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari. Dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Yang ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah. Dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Fungsi karya seni rupa daerah dibedakan menjadi fungsi individual dan fungsi sosial. Yang pertama, fungsi individual sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu baik suka, duka, dan marah. Selain itu, karya seni juga sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan juga teknik. Yang nomor dua, fungsi sosial sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan atau refreshing, sebagai media komunikasi, sebagai media keagamaan. Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi dua, yaitu seni murni dan seni terapan. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi, contoh lukisan dan patung. Yang kedua, seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan segi keindahan, contoh batik, ukiran, kayu, gerabah, dan lain-lain. Bawahnya, ayo berlatih. Kamu telah mengetahui tentang seni rupa daerah. Untuk lebih memahami tentang karya seni rupa daerah, cobalah untuk mengerjakan latihan berikut. Lanjut halaman 135. Nomor 1, sebutkan berbagai jenis karya seni rupa daerah di Indonesia yang kamu ketahui. Jawabannya misalnya, jenis karya seni rupa daerah di Indonesia yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nomor 2, sebutkan ciri-ciri umum karya seni rupa daerah. Jawabannya, berikut ciri-ciri umum karya seni rupa daerah yaitu bersifat kedaerahan, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah, dan corak motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah, dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Nomor 3, sebutkan dua macam seni rupa berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi dua, yaitu seni murni dan seni terapan. Nomor 4, sebutkan 3 contoh seni rupa terapan yang ada di sekitar daerahmu. 3 contoh seni rupa terapan yaitu batik, ukiran kayu, dan gerabah. Nomor 5, sebutkan fungsi karya seni rupa daerah. Nomor 5, fungsi karya seni rupa daerah dibagi menjadi dua, yaitu fungsi individual sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu baik suka, duka, marah, cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan juga teknik yang tercerminkan melalui karya seni. B, fungsi sosial sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, sebagai media komunikasi, dan sebagai media keagamaan. Lanjut halaman 136. Ayo berdiskusi. Karya seni rupa daerah di Indonesia sangat beragam. Setiap daerah memiliki karya seni yang unik dan khas sehingga berbeda dari daerah lain, mulai dari batik, tenun, songket, ukir, anyaman, gerabah, hingga lukisan dan patung. Semuanya memiliki ciri tradisional daerah asalnya. Beragamnya karya seni rupa daerah menunjukkan kekayaan budaya Indonesia. Coba kamu diskusikan bersama kelompokmu apa yang harus kalian lakukan dengan banyaknya ragam seni rupa daerah di Indonesia. Mengapa demikian? Tulislah hasil diskusi dalam kolom berikut. Laporan hasil diskusi bisa seperti ini ya. Kita harus menghormati keanekaragaman karya seni tersebut dengan jalan menunjukkan sikap ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan keanekaragaman karya seni, tidak menganggap karya seni daerah sendiri yang paling baik, tidak meremehkan karya seni daerah lain, mempelajari berbagai karya seni tradisional, dan menonton atau menikmati hasil karya seni daerah lain. Lanjut halaman 137. Ayo renungkan apa saja yang sudah kamu pelajari pada hari ini. Apa manfaat pembelajaran hari ini untuk kamu? Coba tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut. Hasil renungannya, hari ini saya telah belajar tentang sikap percaya diri, bekerja sama, dan bertanggung jawab, pengetahuan tentang iklan media cetak, zat campuran, homogen dan heterogen, seni rupa daerah, keterampilan tentang mengidentifikasikan dan mengkomunikasikan. Manfaat pembelajaran hari ini, saya mengetahui iklan media cetak, zat campuran, homogen dan heterogen, serta seni rupa daerah.
Kerjasama dengan orang tua. Coba perhatikan baju batik yang dimiliki oleh orang tuamu. Tentunya ada keberagaman bentuk dan motif dari beberapa baju batik yang dimiliki orang tuamu. Apakah yang mempengaruhi perbedaan motif setiap kain batik? Adakah ciri khas motif kain batik yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lain? Diskusikan dengan orang tuamu tentang ciri khas kain batik dari berbagai daerah. Tuliskan pada kolom berikut. Nomor 1 daerahnya, misalnya Pekalongan. Ciri khas batiknya yaitu permainan warna yang menarik dan bermacam-macam. Satu lembar kain batik bisa memiliki banyak warna sekaligus. Yang kedua yaitu daerah Madura. Cirinya, batik Madura memiliki warna-warna yang tegas dan berani seperti merah, hijau, atau biru. Beberapa corak yang merupakan ciri khas Madura adalah keraben, sapeh, kempeng saladeri, keong mas, dan korek basi. Yang nomor 3 yaitu Cirebon. Ciri-ciri batik Cirebon adalah biasanya coraknya didominasi oleh warna hitam kuning dengan warna dasar krem. Yang keempat Solo. Batik Solo memiliki warna dominan coklat soga kekuningan. Batik Solo memiliki ciri khas geometris pada batiknya, contohnya Sidomukti, Sidoluru, dan Sidoasih. Yang kelima yaitu Tasikmalaya. Secara umum batik khas Tasikmalaya menampilkan warna dan motif yang menunjukkan kesederhanaan, adanya terbuka dan komunikatif serta beragam. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.